Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Quratul Aini dan teman saya Mulia Agustina. Baiklah, pada kesempatan ini kami akan membuat sebuah video yang berisi tentang ujian tengah semester mata pelajaran psikologi belajar. Baiklah, berikut ini pertanyaannya. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan psikologi belajar dan apa manfaat mempelajari psikologi belajar? Baiklah, yang selanjutnya itu pertanyaan yang kedua. Metode apa yang dapat diterapkan pada psikologi belajar? Soal yang ketiga yaitu mengapa perkembangan dan belajar tidak dapat dipisahkan? Soal yang keempat, apa pengertian belajar dan ciri-cirinya? Baiklah, soal yang terakhir atau soal yang kelima yaitu pada pembelajaran tema anggota keluargaku kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah, aktivitas apa saja yang dapat dilakukan oleh siswa untuk belajar tema tersebut dan jenis belajar apa saja yang dapat dilaksanakan oleh siswa tersebut? Baiklah, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu psikologi belajar adalah ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip perilaku manusia dalam penerapannya bagi belajar dan pembelajaran. Dengan kata lain, psikologi belajar memberi kontribusi bagi guru ketika ia menjalankan tugas mengajar di dalam kelas, sehingga tampak pada kinerjanya ketika mengajar mempertimbangkan prinsip psikologis murid. Lister, De Croo, and Alice Crow, PH, dalam bukunya Educational Psychology, menyatakan bahwa psikologi belajar adalah ilmu pengetahuan praktis yang berusaha untuk menerangkan belajar sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan secara ilmiah dan fakta-fakta sekitar tingkah laku manusia. Manfaat mempelajari psikologi belajar adalah meningkatkan pemahaman tentang perilaku serta potensi peserta didiknya, membentuk suasana belajar yang kondusif, dan membantu peserta didik dalam menyelesaikan kesulitannya, meningkatkan pemahaman terhadap prinsip pembelajaran. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu metode apa saja yang dapat diterapkan dalam psikologi belajar. Baiklah, dalam psikologi belajar ada 8 metode yang harus diterapkan. Yang pertama, metode eksperimental. Yang kedua, metode kuesioner. Dan yang ketiga, metode klinis. 4, metode case study. Yang kelima, metode introspeksi. Yang keenam, metode eksproteksi. Dan ketujuh, metode proyeksi. Dan yang terakhir yaitu metode genetik. Baiklah, itu saja jawaban dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Saudari Mulia Agustina. Perkenalkan, nama saya Mulia Agustina. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, 4, dan 5. Untuk pertanyaan nomor 3 yaitu mengapa perkembangan dan belajar tidak dapat dipisahkan? Karena perkembangan dan belajar saling berhubungan. Adapun hubungan perkembangan dan belajar yaitu yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan anak dipengaruhi oleh faktor pembawaan dan lingkungan termasuk belajar. Yang kedua, dalam perkembangan anak, baik itu kognitif, afektif, maupun psikomotor, perlu dikembangkan melalui proses belajar. Yang ketiga, perkembangan dan belajar saling mempengaruhi. Untuk pertanyaan keempat, apa pengertian belajar dan ciri-cirinya? Adapun beberapa pendapat para ahli tentang pengertian belajar. Yang pertama, dalam Guidance of Learning Activity, ICV Heidglin 1992, mengemukakan bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah laku pada diri individu karena adanya interaksi antara individu dengan lingkungannya.
sehingga mereka mampu berinteraksi antara individu dengan lingkungannya, sehingga mereka mampu berinteraksi dengan lingkungannya. Yang kedua, menurut Elken David Friedrich Witt 2004, dalam Educational Psychology menjelaskan pengertian belajar sebagai suatu perubahan di dalam kepribadian yang menyatakan diri sebagai suatu pola baru dan reaksi berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, kepribadian atau suatu pengertian. Yang ketiga, menurut Gini Robert 1989 mendefinisikan belajar sebagai suatu proses di mana suatu organisme berubah perilakunya sebagai akibat dari pengalaman. Yang keempat, menurut Anita 2005 mendefinisikan belajar sebagai perubahan yang relatif tetap yang disebabkan praktik atau pengalaman yang sampai pada situasi tertentu. Dapat disimpulkan bahwa belajar itu serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh perubahan tingkah laku, baik kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, dalam belajar ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, adanya kemampuan baru atau perubahan. Perubahan tingkah laku bersifat pengetahuan kognitif, keterampilan psikomotorik, maupun nilai sikap dan afektif. Yang kedua, perubahan ini tidak berlangsung sesaat saja, melainkan menetap atau dapat disimpan. Yang ketiga, perubahan itu tidak terjadi begitu saja, melainkan harus dengan usaha. Perubahan terjadi dengan akibat interaksi dengan lingkungan. Yang keempat, perubahan tidak semata-mata disebabkan oleh pertumbuhan fisik atau kedewasaan, tidak karena kelelahan, penyakit, atau pengaruh obat-obatan. Selanjutnya, pertanyaan yang kelima, pada pembelajaran tema anggota keluargaku kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah, aktivitas apa saja yang dapat dilakukan oleh siswa untuk belajar tema tersebut? Dan jenis belajar apa saja yang dapat dilaksanakan siswa tersebut? Dalam aktivitas yang dapat dilakukan oleh siswa untuk belajar tema tersebut, yaitu siswa tersebut dapat mendengarkan, memandang, menulis, membaca, membuat ringkasan, mengamati tema tersebut, dan mengingat. Nah, adapun jenis-jenis aktivitas dalam belajar siswa itu, yang pertama, visual activities. Di antaranya meliputi membaca, memperhatikan gambar, demonstrasi, dan percobaan. Yang kedua, oral activities seperti menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, dan mengeluarkan pendapat. Dan yang ketiga, listening activities, seperti misalnya mendengarkan percakapan, diskusi, dan pidato. Demikianlah pemaparan dari saya dan teman saya Quratul Aini. Jika ada kesalahan atau perbuatan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.